Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasul, Prodi PPKN STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan membahas sedikit terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu Pancasila. Nah, di sini Pancasila itu dari bahasa Sanskerta dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca di sini yang berarti 5, sedangkan sila di sini yang berarti sendi atau dasar. Jadi kalau kita gabungkan, disatukan, itu Pancasila itu memiliki arti 5 dasar atau 5 sendi atau 5 kekuatan. Pancasila ini merupakan gagasan para tokoh terdahulu, tokoh bangsa Indonesia pada saat itu, di mana salah satu yang menggagas Pancasila itu sendiri ada Soekarno, ada A.A. Ramis, Wahid Hasyim, dan lain sebagainya. Dan dalam perumusan Pancasila itu tersendiri melibatkan masyarakat langsung, sehingga Pancasila ini sesuai dengan keadaan masyarakat, lingkungan masyarakat sekitarnya, dan sampai saat ini Pancasila ini masih berjalan, masih kita pakai, masih kita gunakan sampai saat ini tanpa adanya perubahan. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara, artinya di sini Pancasila ini dijadikan landasan atau pijakan kita dalam melakukan sesuatu. Dan karena Pancasila di sini sebagai dasar negara, maka Pancasila adalah kaidah negara yang sifatnya fundamental, sehingga sifatnya itu kuat, tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali DPR, MPR maupun anggota yang lainnya, seperti itu. Adapun fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya Pancasila adalah acuan baik dalam kehidupan pribadi atau interaksi antar manusia dalam masyarakat. Kemudian yang kedua itu Pancasila sebagai bangsa negara Indonesia. Pancasila itu sebagai ideologi dapat diibaratkan sebagai kumpulan ide, keyakinan, gagasan, dan kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar NKRI. Jadi Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum dasar negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya di sini Pancasila ini hadir sebagai ideologi negara yang melalui proses musyawarah dari berbagai golongan. Artinya Pancasila di sini bisa menyesuaikan diri dengan keadaan zaman, keadaan masyarakatnya tanpa mengubah nilai fundamentalnya. Dengan kata lain, Pancasila itu bisa hidup di berbagai zaman dan mampu menyesuaikan dengan kondisi maupun situasi yang ada pada sekitarnya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka itu bukan lantas kita seenaknya hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mencari kepuasan tersendiri. Nah, di sini Pancasila sebagai ideologi terbuka di sini ada keterbatasannya juga. Nah, yang pertama itu larangan terhadap paham Leninisme, Marxisme, dan komunisme. Selanjutnya, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Aktualisasi berasal dari kata aktual, yang berarti betul-betul ada atau terjadi. Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara melalui dari aparatur dan pemimpin nasional sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi Pancasila dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, aktualisasi Pancasila objektif. Pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Jadi yang pertama itu aktualisasi Pancasila objektif, di mana di dalamnya itu terdapat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Eksekutif di sini ada presiden maupun wakil presiden beserta staf menterinya, di mana salah satu wewenang daripada presiden tersebut yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menyetujui atau meresmikan undang-undang. Dan selanjutnya legislatif, di mana legislatif ini
ada MPR, DPR maupun struktur kebawahannya, yaitu ada DPD, DPRD dan lain sebagainya. Di mana tugas daripada DPR itu membuat undang-undang, mengajukan rancangan undang-undang kepada MPR. Nah, selain itu DPR itu diberikan tugas istimewa atau hak istimewa yang diatur oleh undang-undang itu tersendiri, di mana salah satu tugas tersebut yang pertama itu hak interpelasi, hak angket, hak pernyataan pendapat. Yang pertama, hak interpelasi. Hak interpelasi yaitu untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya di sini sudah jelas bahwasannya ketika DPR itu memintai keterangan kepada pemerintah terkait dengan hak yang berdampak luas kepada pemerintah, khususnya kepada warga negaranya. Contoh yang pernah dilayangkan oleh DPR kepada pemerintah itu terkait dengan tindakan Polri, yang dimana tindakan tersebut Polri itu semena-mena dalam melaksanakan tugasnya, dan terkait dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, di mana ketika undang-undang tersebut tidak sesuai dengan yang ada dengan masyarakatnya, itu akan dimintai keterangan oleh DPR kepada pemerintah tersebut, seperti itu. Kedua, hak angket adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah. Adapun contoh dari hak angket tersebut terkait dengan kebijakan pajak dan bank dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak pernyataan pendapat. Hak pernyataan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di tanah air maupun di internasional. Adapun contoh kasus daripada hak pernyataan pendapat di sini, misalkan DPR itu memiliki pandangan bahwa presiden maupun wakil presiden itu telah melakukan pelanggaran terhadap negara, korupsi, penyuapan maupun tindak pidana berat lainnya, dan atau presiden dan wakil presiden itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, entah itu karena presidennya itu sudah hilang akal atau lain sebagainya. Itu DPR memiliki hak untuk hal itu, dan DPR itu berhak mengajukan pernyataan tersebut kepada MPR untuk ditindaklanjuti, kemudian diadakan sidang paripurna, di mana di dalam sidang paripurna tersebut yang nantinya akan presiden dan wakil presiden itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di kursi pemerintahan atau kursi kepresidenan tersebut. Namun sebelum hal itu diproses lebih lanjut, salah satu tugas MK itu memutus dan mengadili dengan seadil-adilnya. Ketika MK di sini sudah menemukan jalan keluarnya, bahwasannya tuduhan daripada DPR itu mengenai presiden dan wakil presiden itu sudah terbukti, bahwasannya presiden maupun wakil presidennya itu telah melakukan pelanggaran terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, itu selanjutnya dari MK itu dikembalikan lagi kepada DPR. Nah, setelah dikembalikan itu kurang lebih dalam proses di MK itu kurang lebih 90 hari atau 3 bulan. Kemudian dari DPR itu diajukan lagi kepada MPR. Selanjutnya, aktualisasi Pancasila subjektif. Pelaksanaan dalam hidup pribadi, perorangan, tiap warga negara, tiap individu, tiap penduduk, tiap penguasa, dan tiap orang di Indonesia. Nah, di sini ada dua kata, yaitu warga dan penduduk. Adapun perbedaannya, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia,
masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara mulai menerapkan nilai-nilai pada Pancasila tersebut baik di daerah maupun di pusat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.